Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kepada yang terhormat, dosen Bapak Jamaluddin SE selaku pengampu mata kuliah Ilmu Pengantar Ekonomi dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotaan 2 orang, saya Febianingrum dan rekan saya Reza Adi Prayoga. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul inflasi. Pengertian inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah kondisi ekonomi di mana harga barang dalam suatu negara naik secara umum dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua yaitu penggolongan inflasi. A. Berdasarkan kelompoknya, yaitu kelompok bahan makanan, kelompok bahan jadi, minuman, dan tembakau, kelompok perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, dan kelompok transportasi dan komunikasi. B. Berdasarkan asalnya, yaitu domestic inflation dan imported inflation, yaitu penyebab inflasi. Yang pertama, demand inflation, timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang yang terkuat. Misalnya, karena bertambahnya pengeluaran, pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang atau kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor, atau bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit yang murah. Dan yang kedua yaitu cost inflation, timbul karena bertambahnya biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregat. Bisa jadi karena kenaikan harga sarana produksi yang digunakan, produksi yang didatangkan dari luar negeri, atau kenaikan bahan bakar minyak, yaitu BBM. Selanjutnya, materi presentasi saya akan dilanjutkan dengan partner saya, yaitu Reza Adi Prayoga. 4. Cara mengukur inflasi. Yang paling sering digunakan ada 2 cara, yaitu CPI dan GDP deflator. Ini juga dibagi menjadi 3 golongan, yaitu ringan, sedang, berat, dan hyperinflasi. Ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah 10% per tahun. Sedang terjadi apabila kenaikan harga 10-30% setahun. Berat terjadi apabila kenaikan harga mencapai 30-100% per tahun. Hyperinflasi terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun dalam kurung tidak terkendali. Rumus atau formula menghitung inflasi sama dengan IN sama dengan IHK N kurang IHK N min 1 dibagi IHK N min 1 kali 100%. Keterangannya IN sama dengan inflasi, IHK N indeks harga konsumen tahun dasar biasanya nilainya 100, IHK N 1 indeks harga konsumen tahun sebelumnya. Yang kedua, IN sama dengan DFN kurang DFN min 1 dibagi DFN min 1 dikali 100%. Penjelasannya, DFN sama dengan GNP atau PDB deflator berikutnya. DFN min 1 sama dengan GNP atau PDB deflator tahun sebelumnya. Inflasi, dampak positif yang akan terjadi apabila inflasi terjadi. Inflasi itu ringan, maka dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu dengan meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bekerja lebih giat dan menabung. Dampak negatif, perekonomian akan mengalami kelesuan. Orang tidak akan semangat bekerja, orang tidak akan menabung ke bank, dan kecilnya investasi dikarenakan tingkat kenaikan harga yang begitu cepat. Inflasi, yaitu pada tahun 2000 harga gula seharga Rp4.000, dan ketika pada tahun 2018 harga gula menjadi Rp12.000. Dalam jangka waktu 18 tahun, harga gula telah naik menjadi Rp4.000. Cara mengatasi inflasi dengan kebijakan moneter, kebijakan penerapan persediaan kas, kebijakan diskonto, peran bank sentral. Bank sentral memainkan peran penting dalam mengendalikan inflasi. Bank sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali dan selalu berada pada nilai yang serendah mungkin atau pada posisi yang optimal bagi perekonomian. Presentasi dari kelompok kami, kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.